Ya tuh. Ya, makasih. Udah Mbak. Luha ngeliatin Luha. Langsung. Oh, Akbar. Apa dek? Ya, buka Sat. Baik, kita mulai ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang mulia yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al Ustadz Ridwan selaku penceramah pada pengajian hari ini, serta Ibu Haja Neneng sekeluarga selaku tuan rumah, serta ibu-ibu jamaah pengajian yang kami muliakan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal kebaikan dan menjadi pemberat timbangan di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membantu jalannya pengajian pada hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar, hikmat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sama-sama kita buka pengajian pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kajian pada sore hari ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kurang lebih sekitar nggak apa Ibu depan Pak, depan nggak apa? Maaf ya Pak. Ya. Ya, sebentar lagi kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang sangat Masya Allah sangat berkah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya hingga bisa sampai bulan suci Ramadan. Adapun tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah Ramadan, bulan penuh berkah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sebelum nanti dimulai, mohon dipersiapkan alat tulisnya dan mohon untuk tidak ngobrol sesama teman. Mohon menyimak dengan baik dan nanti di sesi akhir ada pertanyaan dan ada door prize juga untuk yang bertanya dan yang datang awal. Ya, kepada Ustadz Ridwan kami persilakan, tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ukhra, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para bapaknya ada satu ya, bapak dan para ibu yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk itu marilah kita awali pembicaraan ini dengan terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, keluangan waktu, serta keringanan langkah. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita di sore hari ini untuk kembali dapat sama-sama berkumpul di majelis yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dompetnya penuh, amin insya Allah, dalam keadaan yang sangat baik untuk menjemput anugerah yang lebih baik, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi bimbingan setiap langkah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahwa manusia yang paling beruntung, orang-orang beriman yang paling beruntung adalah orang-orang beriman yang telah dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ilmu, karena itu akan menjadi jalan pemudah baginya untuk menunaikan tujuan penciptaannya. Bu, ibu tahu nggak kenapa hari ini ibu ada di muka bumi ini? Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Ibu ada di sini untuk apa? Ibadah. Itu harus kita pahami bahwa kita dihadirkan di muka bumi ini tidak lain kecuali agar kita beribadah kepada Allah. Maka perkara yang kemudian bisa membuat kita dapat beribadah dengan benar sebagaimana Allah inginkan atas diri kita, maka kita harus betul-betul berlandaskan berbekal ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa, Bu. Kita nggak tahu tata cara sholat, bisa nggak kira-kira sholat yang benar? Nggak bisa. Kita nggak tahu tata cara wudhu yang benar, kira-kira bisa nggak kita ngejalanin wudhu yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Bisa nggak? Nggak bisa. Kira-kira ibu menjadi istri tanpa ilmu, kira-kira bisa nggak jadi istri yang benar? Ibu menjadi ibu sekarang bagi anak-anak ibu,
Bisa nggak jadi orang tua yang benar tanpa memiliki ilmu? Nggak bakalan bisa. Ibu menjadi tetangga, menjadi apapun, menjalani peran-peran kehidupan ini, kalau tanpa ilmu mustahil kita bisa menjalankan wujud-wujud ibadah kita kepada Allah dalam peran-peran hidup kita. Gitu. Makanya tadi dikatakan bahwa orang yang paling berbahagia adalah ketika ditakdir oleh Allah bisa dimudahkan hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadir di majelis ilmu itu menjadi wasilah dia mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu dapat menjadi bekal bagaimana dia bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Makanya yang harga mati itu bukan NKRI. Yang harga mati itu adalah majelis ilmu. Wajib, mau nggak mau, semuanya. Jangankan persoalan ibadah, Bu. Jangankan persoalan besar bagaimana kita mengabdi kepada Allah. Persoalan yang kecil saja, kalau tanpa ilmu nggak bisa, Bu. Kira-kira bikin ini kalau nggak pakai ilmu bisa nggak, Bu? Ini orang Jepang bingung nih, Bu. Nggak ada bautnya tapi kacang ada di dalam. Gimana caranya? Ini pakai ilmu. Saya nggak tahu nih gimana kacang nih ada di dalam. Engselnya nggak ada, bautnya juga nggak ada. Maka ini tidak bisa terjadi, tidak bisa terkemas dengan baik sedemikian rupa, bisa menjadi satu menu yang bermanfaat. Maka ini dibuat berdasarkan ilmu. Nah, maka Pak insyaallah sebagaimana tadi disampaikan, kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu bulan yang paling canggih, bulan yang paling mulia yang ada dalam siklus 1 tahun ini, yaitu bulan Ramadan. Maju lagi. Oh, maju lagi. Iya, silakan, Bu. Ini kosong sih loh, kosong nggak mau. Oh, enggak, masih luas, masih muat 10.000 lagi ini kayaknya. Ayo Pak, ini yang belakang nih kosong Ibu. Ibu di alamnya, ayo maju. Ayo, lari, ada makan. Nggak apa-apa kok. Ini nggak ada maju, ompol-ompolan dulu. Basah kamu ompol-ompolan. Ayo tuh ompol-ompolan oke. Ayo Ibu. Bu Asih maju, Bu Asih. Yuk pede aja, Bu maju aja, duduk aja nih apa. Asih, Bu Asih maju, Bu Asih. Bututnya teti alamiya. Basi, ayo basi. Bututnya sekolah udah maju loh. Ayo. Ayo. Ayo bujuk, bilang di basi. Bu Indri maju yuk. Anaknya di rumah kan. Ayo. Maafkan. Sudah muat semua. Ya, mau berangkat sana nih. Ayo. Ramadan nih merampung, ayo. Udah mau dekat. Masuk semua pintu udah dikunci. Ya. Ya. Baik, Ibu siap dilanjutkan lagi? Ya Pak, lanjut Pak. Sampai mana tadi? Ramadan. Iya, Ramadan itu merupakan bulan yang paling istimewa, bulan paling mulia, bulan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu rajanya bulan. Maka keistimewaan bulan Ramadan itu dahulu oleh pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, generasi awal Islam, adalah generasi yang harus kita teladani dalam beribadah, di dalam beragama. Mereka adalah orang-orang yang menempatkan Ramadan ini di hati mereka itu sepanjang tahun. Kira-kira kalau kita kan biasanya ingat Ramadan itu kalau ya udah
dekat-dekat Sya'ban biasanya baru ingat Ramadan. Karena ingat harus beli baju. Kayaknya sekarang lain. Dulu para sahabat itu sepanjang tahun bahwa di pikiran mereka itu selalu teringat, tidak pernah lupa yang namanya Ramadan. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dikutip perkataan Mu'alla bin Al-Fadl, kata beliau bahwa dulu para sahabat itu ketika selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan, maka sejak 1 Syawal sampai 6 bulan berikutnya mereka selalu berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah Ramadannya yang kemarin. Kemudian setelah 6 bulan mereka berdoa agar Allah menerima, betul-betul berharap. Dan ini bentuk kehati-hatian mereka. Mereka tidak pede kayak kita. Kita kalau sudah lewat bulan Ramadan ya sudah gitu kan ya, terserah engkau ya Allah gitu kan. Kalau sahabat itu enggak. Mereka betul-betul merasa khawatir kalau amal-amal mereka itu tidak diterima. Maka berdoa meminta penerimaan amalnya itu selama 6 bulan terus. Ketika selesai 6 bulan, maka mereka kemudian 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah ayyuballighahum, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Ini satu keteladanan Bu yang sesungguhnya sangat-sangat baik untuk kita tiru dari diri para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Kenapa Ramadan disikapi sangat luar biasa? Karena memang Ramadan itu sangat luar biasa. Selain Ramadan, kira-kira bulan yang secara khusus disambut bulan apa? Yang secara khusus ketika mau datang gitu. Lebaran Haji ya? Selain awal bulan Ramadan, awal gajian biasanya. Itu ya kerja, ya tidak ada Bu ya. Bulan yang secara khusus kemudian betul-betul disambut sedemikian rupa. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bulan yang disambut khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kecuali bulan Ramadan. Maka diriwayatkan para ibu, di akhir bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, karena saum Ramadan itu disyariatkan tahun kedua. Jadi ke tahun kedua hijrah, Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, gitu kan ya. Maka Nabi tinggal di Madinah 2 tahun, baru turun syariat kewajiban ibadah saum Ramadan. Jadi di akhir Sya'ban tahun kedua hijrah itu, beliau berkhutbah di akhir bulan Ramadan di waktu asar, di mana kemudian dalam khutbah itu, rangkaian khutbah Nabi, beliau menyampaikan kata sambutan tentang akan datangnya bulan Ramadan ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Bu, qad ja'akum syahru Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi. Jadi sebetulnya Bu, kalau disebut bulan suci agak kurang tepat. Tapi Ramadan itu lebih tepat disebut bulan mubarak. Karena bulan suci di dalam Islam, istilah syariatnya bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? Mau dimasukin kuis Mas Arif?
Bulan-bulan haram itu ada berapa? Ada? Tangannya kiri 5 Pak. 4. Ada 4. Ya, apa saja coba Bu? Rajab. 1 bulan. Rajab. Iya, betul. 1 Rajab. 2 Sawal. Syawal. Saban. Saban. Terus Ya Ramadan itu tadi. betul nggak? Apa mau dimusawarahin dulu? Apa ini maksudnya? Ya, Rajab. Jadi bulan-bulan haram itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah. Kalau tidak salah ayat 36. Boleh Mas Arif dicek betul nggak ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dari 12 bulan dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang disebut sebagai arba'atun hurum. Ada 4 bulan-bulan suci. Maka dijelaskan kemudian oleh Nabi dalam hadisnya bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan suci itu 3-nya beriringan, yang 1-nya terpisah. Yang 3 beriringan yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini beriringan. Yang terpisahnya yaitu bulan Rajab ba'dal Jumadi, kata Nabi SAW. Itu berarti bulan ke-11, ke-12, ke-1 sama bulan ke-7. Itu ya. Ramadan tidak ada di situ. Ramadan tidak termasuk sebagai bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan suci. Tetapi disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, Ramadan disebut sebagai syahrun mubarakun. Adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Nah, maka inilah yang harus betul-betul kita fahami, jangan biasa-biasa aja. Di mana kita akan diberikan, insya Allah mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat dan dimampukan. Allah akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang bulan itu adalah bulan yang diberkahi. Berkah itu apa, Bu? Sudah diserap ke bahasa kita menjadi berkat. Berkat. Berkat itu isinya apa? Berkatnya makanan. Berkat itu diangkat. Kalau berkah lain. Itu serapan dari bahasa Arab. Maka kata berkah ini, Bu, barokat, barokah, barokah. Itu orang Arab biasa menyebut ketika unta menderum itu dengan kata barokah yabruku, menderum. Ketika menderum di atas alas pasir, karena memang Arab itu adalah pasir gitu. Maka kemudian ketika unta kembali bangun, maka itu meninggalkan apa? Meninggalkan apa sih bahasa Indonesianya? Jejak bekas. Kalau kata orang Sunda mah legok. Tahu legok, Bu? Mahua legok. Iya. Cekungan gitu, Bu. Nah, nanti ketika turun hujan, maka tergenanglah air di situ. Maka sesuatu yang tergenang di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai birkah. Makanya kolam, kalau nggak salah dalam kamus bahasa Arab itu kolam, birkatun, sesuatu yang tetap. Maka kemudian para ulama, diantaranya Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau memaknai kata al-barokah adalah subutul khairil ilahi, yaitu tetapnya, eksisnya, melekatnya kebaikan-kebaikan dari Allah. Gitu. Jadi kalau awet, kalau tetap, itu barokah. Kalau kemudian cepat habis, numpang lewat, gitu kan ya. Gajinya berapa? 3 koma. Begitu tanggal 3 sudah koma lagi, gitu kan ya.
cepet habisnya, numpang lewat doang. Hati-hati, itu jangan-jangan itu tanda tidak berkah. Tapi berkah itu meskipun jumlahnya 1 M tapi awet gitu Bu. Jumlahnya tidak banyak secara kuantitas, tetapi kemudian sangat dirasa kebaikan dan kemanfaatannya. Itu kurang lebih makna barokah. Maka bulan Ramadan itu menjanjikan keberkahan yang luar biasa Pak Arif dan ibu-ibu ya. Keberkahan Ramadan ini bisa kita dapat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah gitu, dari berbagai macam halnya. Salat kitanya menjadi berkah, tilawahnya menjadi berkah, sodakohnya menjadi berkah, ibu melayani suaminya menjadi lebih berkah, merawat, mendidik, mengasuh anaknya menjadi berkah. Karena di bulan Ramadan itu semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Akan disebutkan dalam sebuah riwayat, amal-amal sunnah itu dipahalai sebagaimana pahala wajib di luar bulan Ramadan, dan amal-amal wajib itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat banyak. Makanya keberkahan itu dari semua hal bisa kita rasakan ya Bu ya. Entah itu rezeki berupa harta, makanannya, itu keberkahan kita rasakan. Beda lah Bu ya. Isi piring waktu Ramadan sama di luar Ramadan beda ya? Jauh. Beda. Suami aja yang begini, ini lebih boros kayaknya. Maka insyaallah di kesempatan yang tidak panjang ini saya ingin menyampaikan sebagian keberkahan yang dijanjikan oleh syariat atas orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Karena keberkahan terbesarnya terletak pada ibadah saum. Bagaimana ibadah saum menjadi satu ibadah yang akan menghadirkan banyak sekali kebaikan. Itulah keberkahan. Baik keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Barangkali kalau untuk keberkahan dunia sudah banyak ya yang bahas, maka insya Allah di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagian keberkahan ibadah saum berupa keberkahan akhirat. Apa saja kira-kira Ibu? Mari kita tadabbur beberapa sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, keberkahan ibadah saum itu keberkahan akhirat ibadah saum itu yang pertama, saum akan menjadi perisai, akan
Internasional juga banyak selain Muhammadiyah juga, cuman yang paling besar gitu ya organisasi Muhammadiyah. Maka kalau ini mereka memandangnya perhitungan ya perhitungan dihitung, tetapi proses rukyat melihat langsung ini sebagai konfirmasi. Kayak gini Bu, saya mau ke rumah Mas Arif, buat saya melihat Mas Arif ini ada di rumah apa enggak, saya lihat dulu, oh sendalnya ada, motornya juga ada. Sudah pasti ada di dalam belum? Belum tentu, barangkali pakai mobil berangkatnya, jalan kaki sendalnya ketinggalan, pakai punya istrinya, karena sendalnya ada, gitu kan ya? Maka untuk memastikan datang ke rumah gitu, Mas Arif ada, itulah terus secara langsung. Dan ini ketinggian bulannya juga beda. Dua-duanya ilmu bisa dipertanggungjawabkan, dan memang inilah kenyataan ilmu ketika masuk dalam persoalan yang namanya persoalan ijtihad. Apa Bu? Ijtihad. Persoalan dalam ilmu banyak Bu, persoalan ijtihad, gitu ya. Tidak semuanya persoalan saklek, gitu kan ya. Tapi persoalan ijtihad ini sama, dua-duanya berpegang teguh pada prinsip yang sama, tetapi kemudian ada cara yang berbeda, nanti dipengaruhi banyak hal, kurang lebih seperti itu. Maka bagaimana sikap kita? Sikap seorang muslim yang baik menyikapi perbedaan ini harus saling lapang dada. Jadi toleransi itu bukan hanya dengan luar Islam, justru toleransi yang paling besar yang harus kita tunjukkan dengan sesama muslim. Karena berapa banyak perbedaan-perbedaan cara ibadah kita, pilihan kita dalam ibadah itu boleh. Mohon maaf Bu, dalam sholat tasyahud itu kalau kita buka kitab-kitab ini, ada yang diam dulu begini, baru asyhadu, ada yang sejak setel at-tahiyyah, ada yang itu, ada juga yang sejak awal at-tahiyyah lillah, digerak-gerakkan semuanya ada dari coba guys, kita harus apa? Dengan amalan-amalan saudara kita sesama muslim yang mungkin berbeda. Jadi nanti kalau di rumah bertetangga terjadi perbedaan ini, maka kita harus saling toleransi, baik awal bulan maupun nanti akhir bulan kita. Akhir bulan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira jelas ya Bu? Ya, makasih. Lailatul Qadar untuk Lailatul perempuan. Apa namanya? Lailatul Qadar itu malam yang paling utama yang ada di bulan Ramadan, yang tidak ada di bulan yang lainnya, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka untuk menjemput kemuliaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, mensunnahkan, bahkan beliau sangat mementingkan secara pribadi, yaitu untuk mencari kemuliaan malam-malam itu di 10 malam terakhir. Lebih ditekankan lagi di malam-malam ganjil. Jadi malam 10 terakhir Ramadan itu itulah bergadang syar'i, ya, kita melek untuk menjemput kemuliaan malam Lailatul Qadar. Makanya jangan banyak tidur ya Bu. Kalau nggak tanggal 20 kita malah dipusingin dengan Anak kue Pak. ini belum selesai, sepatu belum dapat gimana ya. Karena biar khusus kalau dari sini dari awal itu selesai. Ya. Jadi memang kita dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan ini memang
harus betul-betul dimaksimalkan untuk beribadah. Untuk kaum laki-laki itu ada syariat yaitu berdiam diri di masjid, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan seluruh kegiatan ibadah dunianya, fokus berada di masjid, hanya beribadah kepada Allah. Ada ketentuan fikih. Adapun untuk ibu-ibu cukup di rumah masing-masing. Yuk ibu gelar sejadah, yang biasanya ibu sudah tidur, ya kurangilah paling tidak tidurnya, terutama di malam-malam ganjil itu. Kalau bisa, insya Allah nggak bakalan sakit. Ya, kalau begadang itu kan insya Allah nggak bakalan masuk angin bu. Ya, kita maksimalkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu, karena memang sayang sekali datangnya cuma setahun sekali dan kemuliaannya itu lebih baik daripada ibadah 1 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan berapa bu? 83 tahun. Banyak kurang. Seumur hidup kita cuma 1. Makanya jangan disia-siain Lailatul Qadar lewat begitu saja. Kita makmurkan bulan Ramadan itu terutama di malam-malam 10 terakhir. Kemudian yang ketiga, ibadah saum itu ada dalam tataran fikih, dalam tataran ritual. Maka itu ketentuannya apa? Menahan makan, minum, hubungan suami istri dari mulai fajar subuh sampai terbit matahari, itu dalam tataran fikih. Secara hukum fikih sah, itulah batasan sahnya ibadah sah. Tapi kan ibadah kita bukan hanya di tataran itu. Kita sholat tidak hanya rukun sujud saja, kemudian tidak menjaga nilai-nilai besar yang terkandung di dalamnya. Karena setiap ibadah itu mengandung nilai-nilai mutiara yang sangat luar biasa. Maka di situ ada pantangan-pantangan, ada ancaman-ancaman. Sebagai bentuk bagaimana Nabi SAW memberikan kehati-hatian kepada kita. Karena kualitas ibadah itu sesungguhnya bukan hanya terletak pada ritual ibadah kita, tetapi ada nilai-nilai lain yang harus betul-betul kita jaga. Salah satunya ketika Nabi berbicara dalam konteks ibadah saum, Nabi bersabda, "Man lam yada qaula zur falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika saumnya tetapi lisannya tidak menahan, tidak meninggalkan ucapan-ucapan dosa, banyaknya ucapan dosa, maka kata Allah kata Nabi, Allah tidak butuh dengan ibadah saum orang seperti itu. Artinya rusak, tak bernilai. Dia hanya mendapatkan capek dalam ibadah itu, sementara tidak dihargai sama Allah. So kira-kira kalau ibu bikin masakan sudah luar biasa lah pokoknya, kangkungnya beli khusus gitu kan ya, nggak sembarangan warung karya, segar, dicarikan bumbu yang terbaiknya, dimasak dengan spesial, disajikan dengan spesial. Yang kedua apa? Ingin memberikan menu spesial sama suami karena ini momen penting. Misalkan momen apa bu? Momen karena memang belum gajian nih. Gajian suami nih, di kantor nih, habis disambut dengan kangkung istimewa. Begitu dibikinkan sama ibu sedemikian rupa, suami datang disodori sama suami. Kata suami apa? Habis makan tadi sakit gara-gara bu. Itulah Allah. Ketika kita berusaha menahan lapar, haus, letih dari pagi sampai malam,
datang kepada Allah, kata Allah, aku nggak mau terima, aku nggak butuh saum. Kira-kira sakit hati nggak Bu? Nah, maka mulai sekarang berupaya selain menahan lapar sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah, ketika engkau saum maka saumkan matamu, saumkan lisanmu, saumkan pendengaranmu, saumkan tangan dan kakimu dari perkara-perkara dosa. Jadi kesimpulannya apa? Meskipun secara hukum fikih sah dia saumnya, selama dia tidak melakukan dosa mukafirah. Apa yang dosa mukafirah? Perbuatan dosa yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada nggak? Ada. Apa di antaranya? Sholat yang ditinggalkan secara terus-menerus, apalagi sampai mengingkari kewajibannya, maka kata ulama dia telah kafir meskipun dalam KTP-nya masih Islam. Maka orang yang kalau sudah seperti itu, sudah masuk dalam batasan seperti itu, maka secara hukum fikih saumnya tidak bisa. Jelas kira-kira Bu? Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman kembali dari saudara. Baik, terima kasih Ustaz Ridwan atas jawabannya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, ini kita ada sesi terakhir, yaitu kita adakan kuis ringan seputar Ramadan. Insya Allah kuis ini bukan untuk mencari siapa yang paling pintar, tapi untuk menambah ilmu. Bagi ibu-ibu yang bisa menjawab, sudah kami siapkan hadiah sederhana. Yang pertama, ini untuk yang hadir di awal dulu, yaitu hadir di awal. Hadir di awal itu Ibu Mur. Ya, sama Ibu. Baik Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertanyaan pertama, dan nanti yang mau menjawab tunduk tangan dulu ya. Sebutkan 3 manfaat puasa di akhirat. Tadi Ustaz tolong jelaskan, ada 3 poin. Yang keberkatan ya, keberkatan. Ada yang tahu Ibu? Ada yang mencatat? Atau ayo silakan. Maaf. Silakan. Manfaat puasa Ya, di akhirat. pertama sebagai pelindung di akhirat, Ya, 1. kedua Merasakan lapar. Belum. Boleh nanti boleh. Boleh. mengeningkan rasa lapar, Ya. Tadi. diberikan minum sama Allah Ya, baik. saat Akan diberikan sama Allah. Ya, betul. Insya Allah. Silakan. Maaf. Selanjutnya, dan selanjutnya siapa yang hafal doa 4 perlindungan sebelum salam waktu sholat? Tadi yang dibacakan juga. Tadi tulis tadi ya. Sudah dihafal kan? Ya, silakan. Ini Allah juga. Ya Allah ya. Ya, sudah. Allahumma ini. Udah di share di grup? Ada di grup? Sudah di share?